marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan doa kepada petugas dipersilahkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu, segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Jauhkan kami dari segala penyakit dan segala virus yang membahayakan kami. Angkatlah pandemi dan wabah ini ya Allah, agar kami dapat menjalankan segala aktivitas normal seperti sedia kala. Pada tahun 2019, minat baca masyarakat Indonesia menempati ranking ke-62 dari 70 negara. Pada kesempatan yang baik ini, saya hanya mengucapkan selamat sekaligus menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Profesor Wihana Kirana Jaya, serta berharap buku ini nantinya dapat menjadi rujukan bagi para dosen, taruna maupun mahasiswa pasca sarjana. Buku ini membawa wacana positif dengan mengambil kasus sektor transportasi di masa pandemi COVID-19 yang telah melanda Indonesia maupun dunia saat ini. Mitra Transportasi, keynote speech kali ini berkenan disampaikan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi. Dipersilahkan. Saya ingin mengapresiasi bahwa PP Semarang, PPSM, atas dedikasinya untuk menyiapkan tenaga ahli. Dibanding negara-negara lain di dunia, tingkat literasi atau tingkat baca masyarakat Indonesia, baik anak-anak, orang dewasa, tergolong rendah. Oleh karena itu, dengan acara ini akan meningkatkan minat baca sivitas akademika PP Semarang khususnya bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Pembangunan infrastruktur pelabuhan menjadi mutlak untuk dilakukan. Jika manusia ingin menjadi lebih kuat, maka cukuplah makan. Namun, jika ingin lebih bijaksana, maka harus terus membaca. Mitra Transportasi, paparan singkat terkait buku ekonomi kelembagaan studi kasus sektor transportasi akan disampaikan secara langsung oleh Profesor Wihana Kirana Jaya, Master of Science and Social, PhD. Level pertama di teori ekonomi kelembagaan itu adalah mindset, terutama dengan arahan Bapak Presiden ya. Pak Presiden sudah mengajak kita. Kita mengalami pandemik, kita mengalami krisis ekonomi, kita mengalami climate change, kita harus diminta berubah. Harapan saya menulis buku harus bagian kita semua, dan semua bisa, asal kita tidak usah malu-malu, tidak usah punya keinginan yang sangat besar, tapi lakukan saja, dan itu akan continuous improvement untuk kita semua. Pada hari ini kita mengikuti kegiatan bedah buku ekonomi kelembagaan studi kasus sektor transportasi, karya dari penulis kita yang luar biasa, Profesor Wihana Kirana Jaya PhD. Kita berikan aplaus kepada penulis kita pada hari ini. Buku yang tulis oleh Profesor Wihana ini yang terdiri dari 10 bab. Jadi mau tidak mau bahwa konsep ekonomi kelembagaan ini secara bertahap harus kita implementasikan. Ya, artinya kita harus memberdayakan kelembagaan atau organisasi baik formal maupun informal yang berkaitan dengan pelabuhan laut untuk membangun maupun mengembangkan baik kapasitas maupun kualitas pelayanan dari pelabuhan itu sendiri. Ekonomi kelembagaan studi kasus transportasi ini sangat menarik. Saya melihat bahwa buku Prof. Wihana ini sangat kreatif, menyusun dengan bahasa sederhana sehingga bisa membumikan apa yang beliau sampaikan tadi. Teori menjadi praktek sehingga mudah dipahami dan memenuhi transportasi berkelanjutan dengan multimodal dibanding dengan hanya
Unimodal. Saya melihat keresahan Prof. Wihana bagaimanapun ya terkait beberapa hal yang disampaikan di dalam buku. Pemerintah sudah memberikan berbagai insentif ekonomi di dalam kajian tol laut, wilayah terpencil dan monopoli. Bonus dari buku ini adalah tulisan Pak Menteri. Beliau menyampaikan terkait betapa modernisasi transportasi yang ditawarkan di ibu kota baru kemudian menumbuhkan keinginan kita untuk segera merealisasikan ibu kota baru gitu. Memang saya setuju sekali apa yang dikatakan Profesor tadi, bahwa semoga kita mampu merubah mindset kita bahwa aturan yang ada memang sudah dikaji secara menyeluruh sehingga tidak akan menyusahkan orang tapi untuk kemajuan. Ini sangat menarik. Dari 6 teori ini sebenarnya masuk bahwa kita bicara transportasi, kita tidak lepas dari supply dan demand. Saya yakin bahwa kalau itu dirinci, itu bukunya ini akan tebal sekali. Strategi apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menuju visi misi value tadi ya. Kita sudah ada digitalisasi, kita ada MRT, LRT, artificial intelligence, big data. Kita harus cepat-cepat mengupdate kurikulum kita ya. Kita sangat yakin buku-buku seperti ini akan membuka cakrawala pandangan Bapak Ibu semuanya, khususnya yang hadir di sini. Kami berharap adik-adik kita, taruna dan taruni, pengajar, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan kemudian yang sudah senior maupun mahasiswa S2 maupun S2 double degree menjadikan buku ini segera dibaca. Pakai buku ini menjadi dasar untuk kalian bisa membuat tesis yang bermanfaat. Kepada Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, kepada yang terhormat Kapten Dian Wahdiana, Magister Management, dipersilahkan. Kami dan Civitas Akademika PIP Semarang mengucapkan terima kasih atas diberikan kepercayaannya dalam melaksanakan kegiatan bedah buku yaitu Ekonomi Kelembagaan Studi Kasus Sektor Transportasi. Semoga menjadi pencerahan wawasan dan juga menambah ilmu pengetahuan sehingga nanti dapat menjadikan kemajuan pada sektor maritim yang lebih baik ke depannya. Atas nama Direktur dan juga Civitas Akademika, mohon maaf apabila di dalam penyelenggaraan kegiatan bedah buku ini ada yang kurang berkenan baik dari tindakan ataupun kata-kata. Kegiatan bedah buku Ekonomi Kelembagaan Studi Kasus Sektor Transportasi saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatian Anda. Terus patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di lain kesempatan yang lebih menyenangkan dan salam sehat untuk kita semua.